Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disa Ramdita dengan NIM A1A025100069 dari kelas B Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas kewarganegaraan saya, makalah yang berjudul Hak Asasi Manusia. Kita akan langsung membahas latar belakangnya. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir yang tidak dapat dicabut, digantikan, diberhentikan oleh siapapun bahkan negaranya. Hak asasi manusia juga berlaku untuk siapapun dan kapanpun, juga dimanapun, serta tidak membedakan ras, agama, budaya, bahasa, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan. Pada awal abad ke-13, gerakan perjuangan jaminan perlindungan hak asasi manusia dimulai, hingga gerakan ini berkembang pesat pada abad ke-20. Kemudian gerakan ini terus berkembang hingga menjadi gerakan global dan HAM sampai saat ini menjadi kunci keberhasilan diplomasi suatu negara dalam hubungan internasional. Meskipun hak asasi manusia telah menjadi gerakan global, namun sampai sekarang kita masih sering sekali mendengar banyak keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia, terutama di negara kita yaitu negara Indonesia. Pendidikan hak asasi manusia disebarluaskan dan diinformasikan ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dalam pendidikan kewarganegaraan. Hak asasi manusia sangat perlu diketahui dan dipahami oleh generasi kita atau generasi yang ada di bawah kita agar sadar bahwa hak dapat membuat hidup menjadi lebih layak. Topik hak asasi manusia dipilih karena hak asasi manusia sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Selain itu, hak asasi juga sangat relevan dengan upaya pemerintah dan masyarakat dalam keadilan. Adapun rumusan masalah dalam makalah saya, yang pertama, apa pengertian hak asasi manusia? Yang kedua, bagaimana perkembangan sejarah hak asasi manusia? Kemudian yang ketiga, apa saja macam-macam hak asasi manusia? Yang keempat, bagaimana hak asasi manusia di negara kita yaitu Indonesia? Dan yang terakhir, bagaimana penegakan hak asasi manusia? Selanjutnya ada beberapa tujuan juga. Yang pertama, mengetahui pengertian hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana perkembangan sejarah hak asasi manusia. Yang ketiga, mengetahui prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Yang keempat, mengetahui macam-macam hak asasi manusia. Dan yang terakhir, mengetahui bagaimana penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan bagaimana hak asasi manusia di Indonesia juga. Ada juga manfaatnya, yaitu pembaca dapat mengetahui secara luas bagaimana pandangan hak asasi manusia agar kita lebih peduli tentang hak asasi manusia itu seperti apa. Di sini saya akan membahas pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang diberikan anugerah oleh Tuhan Maha Pencipta yang tidak dapat diganggu-gugat atau dicabut oleh siapapun bahkan negaranya. Hak asasi merupakan bagian dari nikmatnya rahmat Tuhan atau iman orang yang teliti bahwa kita semua setara, bahwa kita semua makhluk Tuhan yang setara tanpa membedakan ras, suku, agama, bahasa, budaya, jenis kelamin, status sosial, dan kebangsaan. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh masyarakat, hukum, pemerintah, negaranya, dan setiap orang berhak atas kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, pada pasal 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM, dinyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal dan budi nurani dan harus bertindak. Kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri HAM di sini. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu hakiki, bahwa HAM dimiliki manusia dari sejak dia lahir. Kemudian yang kedua ada universal, yang artinya HAM berlaku dimanapun, untuk siapapun, sampai kapanpun. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dicabut, HAM tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan negaranya. Kemudian yang keempat, ciri-cirinya yaitu tidak dapat dibagi,
Hak asasi sama pentingnya dan saling berkaitan. Yang terakhir dijamin hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan agar tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar HAM. Yang pertama, prinsipnya universalitas, yaitu berlaku untuk siapapun dan berlaku di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, non-diskriminasi, yaitu HAM tidak boleh ada perbedaan berdasarkan ras, suku, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Kemudian ada kesetaraan, bahwa manusia memiliki derajat yang sama. Dan yang terakhir, keadilan. Manusia berhak diperlakukan adil di depan hukum. Ada juga beberapa unsur HAM. Yang pertama, subjek HAM, yaitu pemilik hak atau manusia. Kemudian yang kedua, objek HAM, yaitu hal-hal yang menjadi hak seperti kehidupan, kebebasan, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu penanggung jawab HAM yang ditanggung jawab oleh negaranya, hukum, dan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan sejarah hak asasi manusia. Pertama, Socrates, Plato, dan Aristoteles sebagai filsuf Yunani peletak dasar diakuinya HAM. Mereka mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan, cita-cita, dan kebijaksanaan. Yang kedua, perjuangan Nabi Musa alaihissalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan pada tahun 2000 sebelum Masehi. Yang ketiga yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk membebaskan para bayi wanita dari kejamnya kaum Quraisy pada tahun 600 Masehi. Kemudian yang keempat, hukum Hammurabi di Babilonia yang memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya. Yang kelima, Magna Carta pada tahun 1215 yang antara lain berisi: pertama, raja tidak boleh memungut pajak tanpa izin dan penasehat raja. Yang kedua, orang tidak boleh ditangkap, disiksa, atau dihukum tanpa alasan yang sah. Nomor 6, Habeas Corpus Act berisi tentang yang pertama, jika seseorang ditangkap, maka hakim harus dapat menunjukkan alasan penangkapan secara lengkap. Yang kedua, orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari setelah penangkapan. Yang ketujuh, Bill of Rights, isinya antara lain yang pertama, membuat undang-undang harus persetujuan parlemen. Yang kedua, pemungutan pajak harus dengan persetujuan parlemen. Nomor 8, The Declaration of Independence of America tahun 1776, isinya antara lain semua orang diciptakan sama, dikaruniai Tuhan hak-hak yang tidak dapat dilepaskan darinya, yakni hak hidup, kebebasan, dan menikmati kebahagiaan. Kemudian nomor 9, The Four Freedom of F.D. Roosevelt pada tahun 1941 yang isinya meliputi: pertama, freedom of speech, kebebasan berbicara dengan mengemukakan pendapat. Yang kedua, freedom of religion, kebebasan beragama. Yang ketiga, freedom from what, kebebasan dari kemiskinan. Yang keempat, freedom from fear, kebebasan dari ketakutan. Selanjutnya nomor 10, The Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Isinya ayat 1 preambulenya menegaskan bahwa sesungguhnya hak-hak kodrati yang diperoleh setiap manusia adalah berkat anugerah Tuhan sekalian alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam HAM yang dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi ini berkaitan dengan kebebasan individu untuk mengatur dirinya sendiri. Contoh, hak untuk berpendapat, hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan, hak untuk bebas dalam memilih pekerjaan atau pendidikan, kemudian hak untuk berorganisasi. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights, yaitu yang berkaitan dengan warga negara dalam kehidupan politik dan pemerintahnya. Contoh, yang pertama, hak bebas dalam pemilu. Yang kedua, untuk bebas dalam mendirikan partai. Yang ketiga, hak menyampaikan aspirasi politik. Kemudian yang terakhir, hak mengajukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Yang ketiga, ada hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan kepemilikan harta benda. Contohnya, hak untuk berdagang, kemudian hak memiliki harta pribadi, hak bekerja dan memperoleh penghasilan, dan hak atas hasil kerja sendiri. Yang keempat, ada hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights. Hak ini berkaitan dengan kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Contohnya, yang pertama,
hak memperoleh pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan dan seni, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk berinteraksi sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada hak asasi hukum atau legal rights. Hak ini berhubungan dengan pelaksanaan adil di depan hukum. Contohnya, mendapatkan perlakuan adil dalam peradilan, kemudian hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia merupakan bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia sudah menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu dasar negara. Hal ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pengakuan hak asasi manusia tercantum pada pembukaan UUD 1945, negara Indonesia adalah negara hukum yang serius terhadap kepentingan HAM sebagai sesuatu yang harus diperhatikan oleh warga negara Indonesia dan tidak dihiraukan atau bahkan dianggap remeh. Maka di bawah ini UUD yang di dalamnya memuat permasalahan HAM antara lain pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan alinea keempat dari ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 dan yang terakhir pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Kesimpulan dari seluruh isi makalah saya yaitu hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut, digantikan, diganggu-gugat oleh siapapun bahkan negaranya. Hak juga berlaku dimanapun, di siapapun, bahkan di seluruh dunia juga sampai kapanpun. Hak tidak dapat dibedakan berdasarkan ras, agama, bahasa, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan. Di Indonesia, pemerintah telah berupaya menegakkan hak asasi manusia melalui beberapa kebijakan dan lembaga hukum, namun masih diperlukan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar penegakan HAM dapat berjalan secara maksimal. Sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki keistimewaan hak asasi manusia, mari kita menjaga apa yang kita miliki dan menghargai apa yang orang lain miliki. Saya berharap semoga masyarakat dapat menyadari betapa pentingnya memahami hak asasi manusia agar dapat saling menghargai, menghormati semua warga negara, bahkan sesama manusia, dapat mempertahankan dan memperjuangkan keadilan hak asasi manusia baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, supaya terciptanya kehidupan yang tentram dan harmonis di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata yang sulit dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.